Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan beberapa terkait pemasangan curtain wall atau sering kita singkat CW dengan menggunakan profil mullion, transom, dan lain-lain. Kita buka saja untuk soft drawingnya. Di sini saya udah persiapkan soft drawingnya, dan di sini saya ngambil gambar dari proyek yang pernah saya kerjakan. Ini adalah salah satu contoh pemasangan curtain wall dengan sistem stick system. Di sini kita ada mullion. Mullion ini ukurannya 50x100. Kemudian ada transom, kemudian back mullion. Kemudian di sini ada kaca dengan menggunakan 12 mili tempered. Oke, lanjut saja kita penjelasannya terkait pemasangan dengan menggunakan stick system 100x50. Kita lihat saja detailnya, karena di sini saya sudah berikan soft drawingnya untuk gambar kerjanya. Mungkin untuk para mandor-mandor atau manpower yang sudah ahli dalam bidangnya, ini saya hanya menyampaikan saja, hanya memberitahukan saja bagi yang belum paham terkait pemasangan. Karena saya sebagai tukang desain untuk pekerjaan aluminium, baik mau jendela ataupun curtain wall dan lain-lain, saya sering menemukan mandor yang masih belum paham gambar. Oke, lanjut saja. Kita lihat detailnya. Ini adalah detail potongan tampak, detail potongan atas. Kalau kita lihat dari atas, di sini kita ada yang namanya detail. Detail di sini artinya di sini kita bisa lihat barang apa saja, material apa saja yang kita butuhkan untuk pemasangan curtain wall atau disingkat dengan CW. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada steel bracket, ada mullion 50x100. Ada juga di sini sealant. Kemudian ada kaca laminate clear 6 plus PVB 0,76 plus 6 mili, tebal sekali ya. Kemudian untuk jarak as ke asnya 96. Ini as ketemu as mullion, jadi lebar kacanya itu 96 cm. Untuk tingginya tadi kita lihat, tingginya itu di angka 3 meter 380, namun dibagi-bagi ya, tidak full 380. Dia dibagi, untuk yang paling tingginya dia 2,4 70. Jadi masih aman. Nah, di sini ini bukan dimensi kaca ya, 96 itu ternyata dia hanya jarak saja. Harusnya ini diedit, ini harusnya jadi 1,2 ini. Oke, di sini ada bracket. Ada bracket steel bracket atau bracket besi.
Kemudian di sini ada dinabol. Kemudian di sini ada bolnut. Kemudian ini ada malian. Kemudian ada backmalian. Oke, sampai sini saja, jangan dulu ke transom. Misalkan ada pertanyaan, Pak, yang terbaik, yang bagus sebaiknya bracket untuk malian itu dimensinya berapa atau ketebalannya berapa? Ya, untuk melihat itu, untuk menentukan itu kita lihat dulu ketinggian atau seperti apa posisinya. Kalau misalkan posisinya seperti yang digambar ini, kalau ini posisinya dia kan floor to floor lah istilahnya, dia ketemu lantai. Jadi istilahnya dengan bracket ketebalan 5 mili pun ini sudah kuat. Di sini kebetulan di project yang kemarin saya kerjakan itu menggunakan bracket 100 kali 100 dengan tebal 5 cm. Untuk dinabol menggunakan M12 dan bolnut juga sama M12 karena itu standarisasi atau sesuai dengan spek yang diharapkan oleh pemberi tugas. Jangan sampai kita mendapatkan project di permintaan speknya itu misalkan tebal 5 mili, kita berikan 3 mili, itu sangat tidak baik ya, membodohi itu. Kita bekerjalah sesuai spek yang ada, karena kalau hasil tipu-tipu uangnya pun gak berkah, itu bosku. Nah, di sini mungkin sudah paham untuk pemasangannya. Untuk pemasangan bracket tentunya kita harus memberikan lubang bolnut di sini, di maliannya kiri kanan kita tembak, kemudian kita join ke bracket. Nah, dan di gambar ini kita lihat bracketnya itu ditaruh di dalam. Kenapa ditaruh di dalam? Karena ini ketemunya di plat lantai bawah. Jadi kalau misalkan ditaruh di luar, otomatis si bracketnya nanti akan kelihatan. Kalau misalkan di dalam, ini bracket tidak akan terlihat karena ketutup malian. Dan si dinabol ini yang kelihatan ini nantinya akan ketutup sama lantai. Misalkan dipasang keramik, ini udah aman, udah ketutup semua. Jadi kalau misalkan yang nggak ketemu lantai atau posisinya misalkan di luar, maka si bracketnya ditaruh di luar gitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara pasang transom? Kita lari ke detail pemasangan transom. Nah, ini dia. Ini saya sudah siapkan detail pemasangan transom. Nah, ini dia. Ini dia floor to floor ya. Ini dia di lantai. Nah, bracket ini posisinya ini di dalam nih. Di dalam si malian. Untuk atasnya ketemu. Oh, untuk atas dia nggak ketemu lantai. Dia menggantung, nanti mungkin ini di cover ACP ke sini atau apa. Tapi kalau untuk atas aman karena dia enggak istilahnya enggak ada beban dari atas. Kalau bracket yang bawah dia ada beban. Kalau posisinya menggantung di sini, kalau kita kasih bracket yang tipis, otomatis bebannya tertumpu pada bracket yang di bawah sini. Berhubung ini ketemunya plat lantai, jadi aman.
Nah, di sini teman-teman ternyata transom yang digunakan adalah transom gondrong kalau istilah bahasa mandornya itu. Dia menggunakan transom gondrong dengan dimensinya 250, mungkin 250 kali 200, itu artinya 2 cm kali 2 cm setengah. Kemudian untuk kacanya ini 60, berarti 6 cm. 6 cm. Untuk cara pemasangannya, dia di sini ada backup, kemudian ada silen untuk mengikat kaca. Begitupun tadi yang ketemu lantai juga sama. Nah, ini tadi belum saya jelaskan, mohon maaf. Nah, di sini ketemunya untuk vertikalnya, dia ketemunya glass to glass, enggak seperti yang tadi samping. Kalau horizontalnya dia ketemunya sih masuk ke got transom gondrongnya itu. Nah, kalau untuk vertikalnya dia ketemunya glass to glass. Untuk glass to glass seperti ini. Untuk kacanya jangan ditempelin, jangan rapet. Berikan space 1 cm untuk adjustment atau untuk silen. Jadi ketika misalkan ada gempa atau gesekan, dia tidak langsung ketemu kaca ke kaca. Jadi dia agak membal, ketemu silen. Dan silen ini fungsinya adalah pengikat atau perkuatan, atau bisa juga atau sebagai penahan bocor ketika hujan. Nah, di dalam juga diberikan silen. Ada silen di sini, harusnya dikasih backroot atau backup. Biasanya kalau tidak pakai backroot karena mungkin backroot mahal, biasanya menggunakan backup yang tebal 1 cm, spon hitam. Dipotong-potong 1 cm kali 1 cm, kemudian dimasukkan, kemudian disilan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya terkait pemasangan transom. Pemasangan transom ini kok begini, kok gak ada sekrup. Nah, ini disekrup dari sini teman-teman, disekrup dari tengah, jebret, untuk perkuatan ke sini. Untuk pegangan untuk pegangan si transomnya, sebetulnya di sini ada cover malien yang dipotong, dia ketemunya di sini. Dia ketahan dengan cover malien, tapi tetap harus menggunakan skrup. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait soft drawing atau sistem pemasangan daripada curtain wall. Nah, ini dia tampaknya secara tampak. Ini secara detailnya seperti ini. Teman-teman bisa ini dijadikan sebagai acuan kerja atau patokan kerja. Biasanya setelah gambar ini jadi, kita printkan, minta farap ke MK, farap, kemudian kita berikan ke mandor untuk proses pengerjaan. Buat teman-teman semuanya yang barangkali di grup aluminium ini atau sebagai aplikator yang membutuhkan jasa desain soft drawing untuk pekerjaan aluminium,
atau aluminium composite panel ACP atau juga curtain wall yang berhubungan dengan aluminium, bisa tinggalkan komen di video ini atau nomor HP-nya yang bisa kita hubungi. Insya Allah kita bantu untuk proses pembuatan shop drawingnya. Dan adapun bila dari bapak-bapak sekalian atau teman-teman sekalian menginginkan desain rumah atau pekerjaan aluminium dan lain-lain, kami bisa juga menghubungi kami atau bisa lihat di email di bawah deskripsi ada email atau nomor telepon, bisa langsung hubungi saja. Mungkin itu saja terkait pengenalan atau proses pemasangan pada curtain wall. Kita tutup aja untuk materi kali ini. Sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait shop drawing untuk pemasangan aluminium composite panel. Maka dari itu jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan dari apa yang saya bahas, terutama terkait shop drawing. Sudah cukup saja sampai di sini. Apabila ada pertanyaan dapat tinggalkan di kolom komentar. Baik, selamat sore semuanya. Semoga kalian sehat selalu, diberikan proyek-proyek yang banyak dan lancar. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.